Sebenarnya ini berawal dari sebuah keresahan ya, bahwa hampir semua kampus itu didorong untuk memiliki Satgas PPKS. Tapi tidak semua Satgas PPKS itu memiliki desainer. Qadarullah, saat ini saya dipercaya menjadi bagian dalam Satgas PPKS Trilogi. Nah, sebagaimana yang terjadi pada semua kampus, kami tidak memiliki desainer. Sementara kami lihat bahwa komunikasi pada media-media tertentu seperti media cetak maupun media digital sangat dibutuhkan, terutama untuk mengedukasi sivitas akademi dan lingkungan Satgas itu berada. Nah, berkaitan dengan itu, akhir Januari lalu ada sebuah koordinasi antar ketua Satgas, dan di sana saya memanfaatkan momen tersebut untuk bisa mengajak beberapa ketua Satgas yang lainnya untuk bisa berkolaborasi membuat sebuah event, yaitu lomba desain poster. Dan dari situ, ketua Satgas dari Binus University dan juga Institut Bisnis Nusantara, akhirnya kami berkolaborasi untuk membuat sebuah event ini. Kalau kita lihat, banyak poster-poster kekerasan seksual itu, alih-alih mengedukasi agar orang-orang tidak melakukan kekerasan seksual, poster-poster tersebut malah menampilkan visual-visual dengan unsur-unsur yang vulgar dan unsur-unsur yang traumatis. Ya, entah itu wanita disekap, wanita baju terkoyak gitu ya. Kemudian ada yang menangis, ada yang dijamah oleh tangan. Tidak sedikit juga menggunakan tubuh wanita ya, wanita telanjang, kemudian ditulisin stop kekerasan seksual. Nah, kami merasa ini bukan suatu cara komunikasi yang efektif gitu ya. Maka dari situ dalam lomba ini kami ingin memberikan satu garis batasan yang ketat ya, bahwa poster ini adalah poster simbolik. Kenapa simbolik? Karena kami ingin menyampaikan suatu pesan-pesan itu dengan menghindari dua unsur tadi ya, vulgar dan traumatis. Berangkat dari situ, tanggal 12 Februari kemarin kami telah melakukan sebuah sosialisasi gitu ya, karena kami ingin tidak hanya sekedar menginformasikan ada lomba, silakan ikut, terus kami tutup mata tinggal tunggu hasil, tidak. Kami berusaha melazimkan bahwa desain itu adalah sebuah proses, yang mana dengan itu ada runtutan kegiatan dari lomba ini. Yang pertama adalah kami ingin membuat semua calon peserta lomba ini mengetahui apa itu PPKS gitu ya. Dan maka dari itu tanggal 12 Februari kemarin di hari Senin ada 3 materi penting yang disampaikan di sana. Yang pertama disampaikan oleh Bu Arta dari Institut Bisnis Nusantara. Beliau menyampaikan tentang gambaran umum kekerasan seksual itu apa. Dan ini penting untuk peserta ya, sehingga sebelum mereka mendesain, mereka harus paham dulu kekerasan seksual itu apa, batasnya apa, kaidahnya apa gitu ya, sampai bagaimana cara penanganan dan pelaporannya gitu. Kemudian dilanjutkan oleh materi kedua oleh Bu Elizabeth yang membahas tentang Satgas PPKS itu sendiri. Sehingga dari sini para peserta akan paham Satgas PPKS itu tugasnya apa dan bagaimana dia bisa menjadikan ini bagian dari pengetahuan mereka sebelum membuat suatu komunikasi visual dalam bentuk poster tadi. Dan kegiatan berikutnya saya sendiri memberikan sebuah workshop tentang pendekatan komunikasi simbolik, yaitu berkaitan dengan sinektika dan juga semiotika. Diharapkan para peserta bisa mendapatkan bayangan bagaimana sih cara berkomunikasi secara simbolik yang tidak harus vulgar tapi tetap mengena, menggali lebih dalam lagi, sehingga tagline yang ditampilkan tidak hanya sekedar stop kekerasan seksual, tapi ada sebuah tagline-tagline yang bisa mengena, entah itu berkomunikasi pada korban, pelaku, ataupun pada audiens umum. Dan untuk mengetahui hal itu, beberapa hari sebelum tanggal 12 itu, saya juga menanyakan poster seperti apa sih yang dibutuhkan oleh kampus-kampus yang sudah memiliki PPKS itu. Dan alhamdulillah dari trigger itu mendapatkan respon yang banyak, yang dimana di situ kami rangkum dalam sebuah content planner, di mana content planner itu setidaknya ada 4 topik ya yang harus disampaikan oleh PPKS untuk lingkungan sivitasnya ya. Yaitu pertama adalah mengenalkan Satgas PPKS itu ada itu dan apa tugas mereka. Yang kedua adalah mengedukasi sivitasnya ya. Apa sih kekerasan seksual itu, jenis-jenisnya apa saja, dan cara penanganannya. Dan yang ketiga adalah pencegahan, berikutnya adalah penanganan. Dan dalam content planner itu juga dibagi menjadi satu komunikasi dalam 3 target audience gitu ya. Berkomunikasi pada korban untuk mendorong mereka speak up, atau mereka bisa berkomunikasi kepada para pelaku, atau ada sivitas umum, di mana di situ kita juga harus mengajak para sivitas itu memiliki wawasan bagaimana menanganinya dan tahapan pelaporan yang tepat. Sehingga dari situ kami berharap poster yang digunakan ini betul-betul tidak hanya komunikatif, tidak hanya kreatif, tapi juga bermanfaat. Karena memang sudah ditanyakan kepada calon pengguna-pengguna bahwa itulah yang mereka butuhkan. Dan kami berharap
semua poster yang didesain oleh para peserta ini bisa menjadi poster yang bisa digunakan ke seluruh kampus-kampus yang membutuhkannya, gitu ya. Sehingga dari situ para peserta juga telah mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah yang pelik ini ya, tentang kekerasan seksual ini. Karena memang kekerasan seksual ini adalah masalah yang tidak terlalu tampak di permukaan, gitu ya. Dia seperti ada di bawah air yang tenang, gitu ya. Dan kasus kekerasan seksual ini adalah kasus yang paling susah dibuktikan, tapi juga berdampak paling besar. Karena kita tahu ya bahwa satu individu yang mengalami kekerasan itu, dia adalah bagian dari sebuah keluarga. Dan sebuah keluarga itu adalah bagian dari lingkungan sosial kita. Dan lingkungan sosial kita ini adalah bagian bangsa kita, gitu ya. Jadi dengan mengambil bagian dalam lomba poster ini, Anda semua telah menjadi bagian untuk menyelesaikan kasus paling memilukan ini, gitu ya. Perlombaan ini sudah dimulai sejak tanggal 1 Februari kemarin, kemudian tanggal 12 adalah pembekalan, sampai nanti tanggal 22 deadline pengumpulan. Penjurian akan dilakukan tanggal 23, tanggal 26 poster terpilih akan ditampilkan di Perpustakaan Nasional, hingga pembukaan pameran nasional di Trilogi tanggal 4. Disitulah insya Allah kami akan mengumumkan pemenang dan prosesi pemberian hadiah di situ. Poster terbaik kami harap kami bisa memamerkannya di Perpustakaan Nasional. Meskipun pada awalnya kami berharap bisa ditampilkan di Galeri Nasional, namun dengan alasan satu dan lain hal, salah satunya adalah audiens ya. Sementara poster-poster yang lainnya yang berpotensi bisa dipamerkan nanti di pameran nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Trilogi di kampus Trilogi. Kami sangat mengapresiasi ya para peserta yang datang dari berbagai lini, tidak hanya SMA, SMK, bahkan masyarakat umum, dan tidak hanya dari berlatar belakang desain saja. Dan kami sangat mengapresiasi itu, dan kami juga ingin mengakomodasi bagi semua rekan-rekan yang mungkin bukan seorang desainer, mungkin belum belajar terlalu banyak apa itu desain, tapi ikut tergerak, ikut ingin mengambil bagian dalam lomba ini. Maka itu kami permudah syarat-syaratnya, dan untuk itulah Anda bisa berpartisipasi dan menjadi bagian dari sini. Pada akhirnya karya-karya Anda akan diseleksi oleh Dewan Juri dari BINUS University dan juga Institut Bisnis Nusantara. Jadi kami sangat mengapresiasi kerjasama yang luar biasa ini. Sehingga dari situ saya ingin sampaikan terima kasih, dan apa yang kita lakukan ini semoga bisa menjadi kebaikan lintas zaman.